Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'd. Ya, teman-teman, Bapak Ibu semua ya. eh, Terutama banyak saya lihat yang baru nih. Salam kenal semuanya ya. Oke, hari ini kita bahas tentang product knowledge dari yang basic dulu. Gimana teman-teman bisa jelasin ke calon jamaahnya ya dari flyer dulu biar informasinya yang disampaikan itu bisa tepat gitu ya, bisa sesuai dengan keadaan atau kenyataan yang nanti akan kita deliver ya. Karena kita kan adalah di jasa ya teman-teman Bapak Ibu. Pertama apalagi di umroh gitu ya. Pertama, jangan sampai kita benar-benar kita hindari untuk ngomong tuh sampai 2 kali, 3 kali gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus memahami dulu product knowledge yang kita punya gitu ya. Nah, ini nanti lebih banyak ke diskusi ya. Teman-teman langsung tanya aja kalau ada yang mau ditanyain. Oke, sekarang saya pengen menjelaskan tentang flyer nih, ya. Kan masih sering nanya nih ya, teman-teman, khususnya yang baru, ini paspor gimana, gitu ya. Terus bagasi, apa, sorry, koper ongkos kirimnya gimana, gitu kan. Terus apa lagi? Ongkos dari domestiknya dari daerah ke Jakartanya kalau starting Jakarta seperti apa gitu ya. Padahal di flyer itu udah dijelasin, udah ada keterangannya gitu ya, udah ada warning juga nih di sini ya. Terus di sini juga ada apa? Ada QRIS, QR ya untuk nomor hotline Tanur gitu ya. Nah, terus yang bisa kita baca di sini yang paling jelas, kalau yang di atas ini udah jelas ini judulnya ya. Ini paket program apa yang ditawarkan di flyer ini gitu ya. Nah, ini sebagian besar memang desain dari flyer Tanur ini seperti ini, cantik, bagus, artistik gitu ya. Cuman informasi lengkapnya justru agak sedikit kecil gitu ya. Nah, kemudian di sini ada harga gitu ya. Ada harga, ada harinya ya, 17 days berarti 17 hari perjalanan ya. 17 perjalanan ini sudah termasuk perjalanan gitu ya. Jadi cara ngitungnya kalau misalnya dari 5 Maret, 5 Maretnya dihitung. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10 hari. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, 21-nya, 17 harinya ini, itu sampai di Jakartanya. Ya, bisa subuh, pagi, siang, malam. Gitu ya. Jadi, sering juga nanya, kok ini cuman misalnya 17 hari, kok ini cuma 16 jatuhnya. Nah, ini nggak dihitung perjalanan sama yang nanya gitu ya. Jadi perjalanan dari mulai berangkat, take off, sampai landing pas pulang. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ini pertama berapa harinya, dan biasanya di sini juga ada tulisan, sorry yang pertama di sini ada urban. Ada urban, ada reguler biasanya ya, tapi reguler seringnya nggak ditulis. Tapi kalau di urban harus ada tulisannya urban, karena apa? Dengan paket urban artinya berlaku 5 free 1 gitu ya. Nah ini contoh paketnya, paket urban Umroh Itikaf Ramadan 1447 Hijriah gitu ya. Terus ada harganya. Terus di sini ada bronze gitu ya. Nah untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, di Tanur itu ada 3 paket standar, bronze, silver, dan gold gitu ya. Jadi bronze paket yang paling ekonomis, hotelnya baik di Mekah dan Madinah bintang 4 ya. Kalau silver di Mekahnya bintang 5, tapi bintang 5-nya bukan di ring 1, bukan di pelataran, agak geser dikit ya. Biasanya kita sering pakai Anjum gitu ya. Kemudian kalau yang gold baik di Mekah, Madinah bintang 5 dan bintang 5-nya di pelataran. Oke ya. Nah, setahun belakangan ini saya jarang lihat yang silver apa yang gold gitu ya. Tapi nggak tertutup kemungkinan teman-teman bisa tanya nanti kalau misalnya mau gold, hotelnya pelataran, upgrade-nya berapa. Nah, ini nanti akan dihitungkan oleh kantor gitu ya. Nah, jadi di sini ada pasti selalu akan ada harga periode keberangkatan.
ya, tanggal keberangkatan artinya akan muncul. Nah, ada juga beberapa flyer di Tanur yang awal-awal biasanya sebelum ada tanggal itu hanya eh, menyantumkan bulan saja. Itu bisa dibilang sebagai flyer tentatif, ya, flyer pembuka gini ya. Jadi kenapa belum ada tanggal? Karena biasanya sekitar 4 bulan atau 5 bulan sebelum itu memang belum bisa dimasukkan tanggal, cuman karena teman-teman di lapangan tentunya mendesak mana flyernya kita mau jualan gitu kan. Jadi pusat bikin flyer tentatif dulu yang tanggalnya belum dimasukkan. Nanti setelah ada tanggal baru dibikin lagi flyer selanjutnya gitu ya. Nah, jadi untuk di Tanur teman-teman Bapak Ibu kenapa ada banyak keluhan kok flyernya lambat banget sih. Orang lain, travel lain sudah jualan gitu ya. Bahkan mungkin setahun sebelumnya udah bikin dia 1 tahun ke depan gitu ya. Nah, di Tanur ada ada beberapa jenis paket gitu ya. Yang paket eh, yang eh, yang apa umum ya itu harus sebenarnya udah harus ada tanggal gitu ya. Nah, cuman kan masalahnya kita Tanur harus memastikan dulu ya, harus sudah book dulu ke maskapai dan ke pihak hotel gitu ya. Nah, biasanya pihak hotel, pihak maskapai nanti akan ngerilis price listnya. Nah, menurut informasi yang kita dapat itu paling cepat 3-4 bulan sebelum hari H gitu ya. Nah, jadi kalau kadang-kadang kita nggak sabar nunggu flyer yang fix ya, karena memang dari yang seringnya sih dari hotel ya. Hotel belum keluarin price listnya gitu ya. Nah, jadi ini adalah kendala yang memang dilema gitu ya. Kita lambat bisa dibilang nanti ke balap sama kompetitor. Tapi kalau kita cepat-cepat juga nanti takutnya berubah gitu ya. Pada saat kita sudah estimasi harganya dari hotel sekian, rupanya pada saat apa dirilis berbeda gitu ya. Nah, jadi untuk teman-teman Bapak Ibu yang mungkin yang masih baru, kondisi di Saudi perhotelan itu memang hampir hampir apa tingkat kepastiannya itu hampir rendah gitu ya. Kadang-kadang kita sudah book, sudah bahkan lunas gitu ya. Hotelnya tahu-tahu hotelnya no room gitu ya. Nah, jadi ini kita jadi agak hati-hati ya, makanya flyernya agak lambat keluar kadang-kadang ya, kita minta harga gitu ya. Nah, karena kita mau make sure dulu jangan sampai flyernya rilis nanti terjadi perubahan. Sehingga kita ngomong 2 kali, 3 kali ke jamaah calon jamaahnya dan itu yang kita hindarin kan ya teman-teman Bapak Ibu. Oke, gitu ya. Jadi tanggal gitu ya. Dan kemudian nanti di bawah sini ada flight-nya. Nah, flight-nya ini nanti akan mencantumkan maskapainya, gitu ya. Maskapainya apa? Garuda kah? Lion kah? Saudi Airlines kah? Gitu ya. Nah, itu nanti akan dicantumkan. Nah, bagaimana seperti contoh yang saya tampilkan ini, flyer apa di flyer ini tulisannya combine, gitu ya. Nah, pertama ya, nah ini teman-teman mesti catat nih ya. Combine itu artinya ini kita belum apa? Kita akan menggunakan maskapai yang belum tentu sama antara keberangkatan dan kepulangan, gitu ya. Dan biasanya hampir 100% combine itu artinya tiketnya FIT, First Individual Travel, gitu ya. Tiket FIT itu apa sih? Tiket FIT itu sama kalau kayak teman-teman mau berangkat nyari tiketnya di apa tiket.com, terus situs-situs yang jual tiket lain gitu, ya. Artinya apa? Ini belum kita book, ya, baru akan di book setelah paket tersebut bisa dibilang eh, eh, penuh dan calon jamaahnya udah payment, gitu ya. Nah, jadi kalau kalau yang FIT ini biasanya H-30 tuh udah dikejar kita untuk payment sama satu lagi apa kelengkapan dokumen atau manifest ya, paspornya udah harus ada gitu ya.
jamaahnya. Makanya ini butuh kerjasama tim semua. Yang punya jamaah di paket FIT udah harus menyiapkan payment dan manifestnya udah lengkap gitu ya. Nah, kalau paket yang sudah ada maskapainya, artinya ini eh, jadi tiketnya sudah book gitu ya. Kita sudah deposit, tanur sudah deposit, tanggalnya sudah fix dari dari maskapai gitu ya. Nah, jadi itu bedanya antara FIT dengan paket yang sudah ada tanggal. Oke. Nah, jadi teman-teman ya sekali lagi ke teman-teman perhatiin kalau flyer keluar, flightnya combine atau flightnya sudah ada apa maskapainya itu diperhatiin juga. Jadi teman-teman bisa jelasin ke calon jamaahnya. Nah, catatan untuk FIT sebaiknya kita tidak tawarkan kepada orang-orang yang dari sisi pengajuan cutinya lumayan ribet. Contohnya PNS secara umum gitu ya, terus anggota Polri, TNI. Nah, itu kan mereka harus benar-benar waktunya eh, fix gitu ya. Nah, sebaiknya kalau ada paket-paket yang combine atau FIT ini tidak kita tawarkan. Atau kalau misalnya mereka kita tawarkan harus jelaskan ya FIT-nya seperti apa gitu ya. Nah, ini saya cari flyer yang memang seperti ini ya. Kalau untuk yang sudah ada maskapai kan udah jelas ya, gitu ya. Walaupun kadang-kadang, apalagi kayak seperti Ramadan ini ya, pada saat high season gitu ya, maskapai sendiri sudah ngeluarin tanggal book yang fix, bahkan sudah keluarin PNR. PNR itu artinya jadwal keberangkatan dan jadwal pulangan, sudah ada tanggal dan sudah ada jam, gitu ya, dan sudah ada kode penerbangan. PNR itu seperti itu. Nah, jadi teman-teman Bapak Ibu, ini baru di flyer ya, teman-teman harus bisa menjelaskan ke calon jamaah. Kemudian apalagi hotelnya. Nah, ya. Nah, ini kenapa saya ambil yang ini? Karena di sini ada yang sedikit unik ya. Kalau hotel kan biasa ya, kita ada misalnya ini contohnya Durat Al Aiman ya atau Setaraf. Terus di Mekahnya Zilal atau Fuku atau setaraf gitu ya. Jadi eh, kenapa ditulis seperti ini? Sekali lagi di Saudi itu terutama di Mekah untuk urusan hotel itu walaupun kita sudah fix, jadi Tanur itu kerjasamanya begini. Kita sudah punya room PAX room gitu ya. Sekian 1.000 atau 2.000 gitu di hotel tersebut kita kerjasama. Nah, itu terutama pada saat-saat peak season, high season, itu kadang-kadang hotelnya seenaknya aja tuh. Kita udah deposit, kita bahkan udah lunas, tahu-tahu no room katanya pada saat kita datang. Makanya harus ditulis setaraf, ya. Bukan artinya nggak pasti, tapi ini sebagai mitigasi, antisipasi kondisi di lapangan, ya. Jadi mungkin Bapak Ibu juga sering dengar, sering lihat ya di apa sosial media, di TikTok, di Instagram dan lain-lain, banyak travel-travel terutama high season yang diusir oleh jamaahnya, diusir oleh hotelnya, atau baru semalam tahu-tahu diusir, suruh pindah, suruh keluar gitu ya. Nah, jadi ini yang menyebabkan travel-travel harus mencantumkan setaraf gitu ya. Apakah kita tidak deposit dana tidak belum bayar? Bayar sudah deposit gitu ya. Bahkan kita udah 1 tahun misalnya deposit sekian ribu kamar, sekian ribu room night gitu ya. Nah itu sudah kita lakukan. Nah terus di sini ada tulisan meals dan no meals. Biasanya ini hanya ada di paket Ramadan. Ya, meals itu berarti makan, full board istilahnya. Jadi prasmanan. Jadi orang makan di ruang makan, bebas ngambil sendiri, ya itu istilahnya full board. Nah, untuk khusus di Ramadan, biasanya kalau untuk di Mekah itu kita, bukan kita saja, hampir seluruh travel menggunakan no meals, tanpa makan. Jadi gini ceritanya, di Ramadan biasanya tujuan orang memang untuk ngejar beribadah lebih fokus, terutama di malam hari, gitu ya, karena ada sholat apa, Qiyamul Lail, gitu ya, ada taraweh. Nah, kondisinya pada saat Ramadan itu full, padat, gitu ya. Banyak orang yang telat, jadi sholatnya di jalan, ya di misfalah itu 1-2 jam sebelum maghrib atau sebelum subuh pada saat Ramadan itu udah ditutup, nggak bisa masuk.
gitu ya. Nah, itu akhirnya orang sholat di jalan. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan kalau masih ngotot mau makan di hotel pada saat jam berbuka, jam sahur, ya, dijamin Bapak Ibu nggak bakal kedapatan masuk sholat di masjid. Oke? Nah, karena 1 jam, 2 jam sebelumnya orang udah masuk ke dalam masjid, sudah duduk, ya, biar kebagian masuk ke dalam masjid. Masjidil Haram maksudnya ya. Nah, jadi makanya hampir siap travel pasti di Makkah nggak pakai makan, gitu ya. Kalau masih ada jamaah yang pengen karena mungkin nggak paham, nggak ngerti kondisi pada saat di Ramadan. Nah, ini tugas kita untuk menyampaikan teman-teman sebagai IS, sebagai agent menyampaikan informasi yang lebih selengkap mungkin, memberi gambaran yang senyata mungkin kepada calon jamaah agar mereka punya apa gambaran secara menyeluruh sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang tepat. Karena banyak jamaah-jamaah yang kemarin wah nyesel saya udah tahu nggak pakai NUM, mereka tetap pengen makan, nambah 50 real per malam. Setelah mereka lakukan ya mereka akhirnya ngeluh. Saya nggak pernah dapet maghrib sama subuh berjamaah di dalam masjid karena lebih ngejar makan di hotel, gitu ya. Jadi gimana makannya? Makannya kondisi Ramadan, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mungkin pernah juga lihat di sosial media, pada saat berbuka terutama ya, itu banyak sekali warga Saudi yang berebutan mau ngasih makan kita, jamaah-jamaah umroh gitu ya. Berebutan tuh, kita ditarik-tarik suruh duduk ke tempat keluarganya, tempat dia menyediakan berbuka gitu ya. Nah, kalaupun kurang, Bapak Ibu nanti bisa setelah selesai taraweh misalnya nyari makan lagi, di sekeliling sekitar itu banyak yang jualan gitu ya. Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui ya, teman-teman semua ketahui agar bisa disampaikan ke calon-calon jamaahnya. Oke ya. Nah, kemudian masuk lagi ke bawahnya nih yang kecil banget nih tulisannya paling kecil. Ini sebenarnya sudah sering kita kasih masukan ke pihak di apa yang bertanggung jawab untuk desain flyer agar ini bisa lebih diperbesar ya desainnya mungkin bisa gambar desainnya yang artistik tadi mungkin bisa dikecilin sehingga informasinya lebih besar sehingga jamaah juga bisa baca. Tapi sampai sekarang masukannya masih belum direalisasikan. Oke, harga termasuk ini kita kita jelasin ke jamaahnya. Nah, lounge bandara ya, jadi pada saat eh, titik kumpul di bandara itu kita pakai lounge gitu ya, biar jamaah nggak kececeran di sekitar bandara tuh, duduk di emper-emper bahkan gitu ya. Nah, kemudian apalagi TGS. TGS ini alat komunikasi ya yang kita pasang pada saat kita umroh. Jadi pada saat mutawifnya membimbing dengan baca-bacaan karena banyak jamaah yang belum hafal itu pakai TGS tadi gitu ya. Kemudian tiket internasional PP gitu ya. Tentunya apa tiket maskapai gitu ya, tiket pesawatnya. Visa umrohnya ya, asuransi perjalanan. Tour leader dan mutawif ini sudah include dalam biaya yang dicantumkan dalam flyer ini. Hotel di Saudi, bus, gitu ya, perlengkapan dan handling internasional, gitu ya. Perlengkapan itu apa? Perlengkapan itu koper dan isinya, perlengkapan umroh lainnya. Bagasi maksimal 23 kilogram untuk koper bagasi dan 7 kilogram untuk koper kabin. Jadi total 30 kilogram, ya. Nah, jadi perlengkapan. Nah, ini banyak yang nanya, Pak, koper ongkirnya siapa yang tanggung? Yang tanggung jamaah, gitu ya. Nah, beruntungnya di grup kita di MG Team, ya, marketing director kita Bu Maria Giptia itu memberi subsidi untuk jamaah kita yang daftar ya umroh itu disubsidi pengiriman kopernya oleh beliau. Subsidinya berapa? Maksimal 150.000 rupiah. Oke, kalau lebih dari 150.000 rupiah itu akan ditagihkan ke jamaah, gitu ya. Akan ditagihkan ke jamaah, tentunya yang nagih nanti eh, kita sebagai agen, gitu ya. Nah, cuman saran saya, Bapak Ibu,
Seharusnya ini nggak usah kita tagihkan lagi ke jamaah dan jarang juga sih seluruh Indonesia itu paling daerah-daerah seperti Maluku kemarin ya, Papua gitu ya, Sulawesi kalau sampai pelosok gitu kan, itu baru mungkin lebih dari 150.000, lebihnya mungkin ya cuman 50.000, 100.000 gitu ya. Kalau itu saya pikir teman-teman aja lah yang tanggung gitu ya. Teman-teman dapat ujroh 3 juta per pax ya, cuman nanggung 100.000, 150.000, masih oke lah ya. Kita balikin lagi sebagian ujroh kita ke jamaah kita, gitu ya. Oke, nah ini yang penting harga belum termasuk atau exclude ya transportasi dari daerah asal. Dan ini juga lounge dan TGS sering juga di flyer-flyer lain dijadikan exclude. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman baca teliti flyernya biar bisa ngasih informasi yang lengkap dan jelas ke jamaahnya. Kenapa kadang-kadang di-exclude? Kadang-kadang gini nih, harga harga exclude-nya itu 29.900 gitu ya. Masih 29 jutaan. Walaupun 29 juta 9.990.000 misalnya. Secara fisiologis jamaah masih lihat oh cuma 29 jutaan. Kalau ditambah lounge-nya di-include-kan menjadi 30 juta 100 gitu ya. Nah, ini hanya strategi marketing ya. Jadi akhirnya udahlah di-exclude-kan aja. Biar harganya masih 29 jutaan, bukan 30 gitu ya. Kalau dimasukin jadi 30 juta 100, gitu kan? Oke, itu ya penjelasannya. Harga belum termasuk transportasi dari daerah, handling domestik, gitu ya. Handling domestik itu maksudnya apa? Jadi kalau dari daerah, misalnya dari Makassar, landing di Soekarno-Hatta, terus nunggu penerbangan umrohnya misalnya, sama-sama Garuda, biasanya itu ada handling. Nah, biayanya itu nggak ditanggung gitu ya. Jadi kita nggak perlu ngurusin kopernya, kopernya langsung otomatis dikirim oleh handling ke penerbangan selanjutnya. Itu maksudnya handling gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita dari Terminal 3 ke Terminal 2 atau sebaliknya dari Terminal 2 ke Terminal 3 itu udah dianterin. Ya, itu termasuk fasilitas handling gitu ya. Nah, jadi yang nggak masuk ini biaya-biaya memang nggak semuanya apa bisa ditagihkan ke calon jamaah gitu ya. Seperti contohnya biaya transportasi dari daerah ke titik embarkasi ke Jakarta misalnya. Bayangin kalau kita include-kan ada orang yang tinggalnya di Jakarta. Kira-kira masuk akal nggak? Dia harus bayar juga biaya domestik. Nggak masuk akal kan? Kemudian juga paspor. Ada orang yang sudah punya paspor kan? Nah, nggak mungkin makanya biaya di-include-kan dalam paket tersebut. Biaya vaksin juga. Ya, ada orang vaksin meningitis 2 tahun masa berlakunya. Ada orang yang sudah pernah berangkat umroh, tahun depan berangkat lagi, vaksinnya masih berlaku. Masa dicas lagi dia biaya biaya vaksin, gitu ya. Nah, jadi yang exclude ini memang biaya yang tidak wajib, bukan tidak wajib, yang nggak semuanya perlu ngeluarin lagi. Ada orang yang sudah punya paspor, ada orang yang vaksinnya masih eh, belum expire, ada orang yang memang tinggal di kota embarkasi, gitu kan? Nah, nah, itu ya biaya pembuatan paspor, biaya pengiriman perlengkapan di sini udah dijelaskan tadi ya, biaya pribadi selama di Saudi, ya mau beli oleh-oleh, mau jajan di sana, itu kan pasti di luar. Terus biaya over bagasi. Nah, ini yang sering juga terjadi jamaah kalap pada saat di sana. Wah, ini cuma 1 real, semua serba 1 real. Udah dibeli semua. Nggak tahunya pada saat mau pulang, packing-packing, ditimbang. Wah, ini over bagasi gitu ya. Nah, jadi ini tentunya biayanya tentu di luar dari harga paket. Nggak mungkin kita include-kan. Nah, teman-teman Bapak Ibu di bawah ini agak gede tulisannya ada peringatan. Ya, pertama transfer hanya ke rekening Tanur, jangan ke rekening pribadi. Ya, kalau tidak ada uzur gitu ya, kan karena kasusnya banyak nih yang di daerah, Pak, itu jamaah saya di gunung, nggak jauh dari ATM, nggak punya bank bahkan nggak punya ATM, mau nggak mau ya kita tagihkan cash gitu kan, mereka kasih cash.
Ya, cepat-cepat setelah cash diterima, Bapak Ibu sebagai agen transfer ke rekening Tanur. Gitu ya. Terus di bawah harga sewaktu-waktu dapat berubah menyesuaikan perubahan kurs nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar dan rial atau kebijakan dari pemerintah Indonesia dan Saudi. Nah, ini biasanya jarang sih terjadi kalau nggak sampai terjadi yang benar-benar ekstrim gitu ya. Nah, tapi ini tetap kita cantumkan dan kita sampaikan gitu ya. Karena ada beberapa kasus yang memang akhirnya kita perlu meminta tambahan ke jamaah. Karena mungkin, sorry sebentar, pada saat ada hal-hal yang tak terduga, biaya-biaya tambahan yang tak terduga, pertama kantor akan mengurangi margin mereka dulu semaksimal mungkin. Kalau sudah di luar batas baru otomatis baru harus ditagihkan perubahan harganya biasanya diberi surat edaran gitu ya. Akhirnya ya mau nggak mau harus kita tagihkan. Nah sekali lagi teman-teman Bapak Ibu biasanya perubahan atau tambahan ini nggak terlalu besar ya. Saran saya teman-teman Bapak Ibu handling aja sendiri. Sekali lagi sisihkan ya sebagian dari ujroh kita yang cukup besar tadi agar apa? Agar ya pertama mungkin kita segan menyampaikan gitu ya. Ya segan kita sampaikan jadi ya udahlah kita telan aja ya mungkin mungkin 100-200 ribu atau bahkan 500 ribu ya masih oke lah ya masih untuk margin apa ujroh yang kita dapat gitu kan. Nah jadi ini saran apa informasi-informasi yang sudah tertulis ya tapi kadang-kadang nggak dipahami karena jamaah karena nggak disampaikan. Nah, jadi Bapak Ibu, terutama yang baru-baru ya, masih ragu seperti apa ininya, ini penjelasan dari sebuah flyer yang dikeluarkan oleh Tanur, gitu ya. Nah, ini kita harus paham nih. Ini adalah product knowledge kita. Nah, kemudian di sini juga biasanya dicantumkan manifest dan pelunasan. Nah, jadi manifest itu apa? Data apa? Paspor yang jelas ya, KTP, KK, paspor. Kemudian pelunasan 30H-30. Nah, jadi ini eh, apalagi yang FIT ini benar-benar diperhatikan teman-teman Bapak Ibu. Karena kalau sampai ini telat ya, ini misalnya ini apalagi kalau kita yang jamaah kita yang telat. Jamaah orang lain udah disiplin semua tinggal nungguin kita, akhirnya terjadi perubahan-perubahan pengunduran keberangkatan segala macam. Nah, itu jangan sampai kita yang grup minimal grup kita jangan sampai kejadian kayak gitu gitu ya. Karena akibatnya kalau sampai manifestnya mundur, terus paymentnya belum lunas, nah itu akhirnya khusus untuk Eva itu ya mundur-mundur terus tuh nanti isu tiket sama visanya gitu ya. Oke, mungkin pelan-pelan ya. Ada mungkin kalau ini ada yang mau ditanyakan, monggo silakan ditanyakan lebih dulu. Kita diskusi ya. Monggo Bapak Ibu di chat ada pertanyaan nggak? Belum Pak, di kolom chat belum ada pertanyaan. Silakan bagi Bapak Ibu teman-teman semua yang mau tanya mengenai produk knowledge karena ini yang terpenting gitu ya. Sebelum kita menawarkan paket umroh atau misalnya haji gitu ya, kita mesti paham dulu nih, itu kan isi dari flyernya. Kalau misalnya kita tidak paham gitu kan, nah ya otomatis nanti kita akan sulit juga menjelaskan seperti itu. Nah makanya untuk hal detail seperti yang tadi Pak Aidil sampaikan gitu ya, teman-teman mesti lihat paket umroh yang ditawarkan itu eh, pasti ada yang berbeda dengan paket umrohnya yang lain seperti itu. Gitu ya, Bapak Ibu, silakan mau ada yang tanya, monggo langsung aja. Ini di flyer saya sengaja contoh ngambil yang Ramadan karena ada beberapa hal spesifik yang nggak ada di flyer normal ya. Ada Bapak Ibu? Oh, kayaknya udah paham semua, Pak. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Sofi. Oh iya, Sakit sampai dirawat ke rumah sakit atau meninggal dunia gimana Pak? Ada biayanya enggak? Jadi gini, artinya cancel ya.
Bu Sofia. Kita interaktif aja kali ya kalau ini apa teman-teman kan iya semua sini ya. Sekalian saya juga bisa lihat nih wajah-wajahnya terutama yang baru. Kalau bisa open cam juga gitu ya. Jadi kalau misalnya cancel ya, apalagi kalau dia sudah lunas ya, itu akan dilihat apakah ada biaya-biaya yang sudah keluar. Contohnya, apakah tiketnya sudah isut, visanya sudah isut, hotelnya juga demikian, gitu ya, atau tasrehnya juga dan lain-lain. Nah, kalau itu sudah misalnya udah H-7 gitu ya, ternyata tiket visa udah isut, ya itu akan dicas biaya yang sudah dikeluarkan. Jadi nanti akan dikembalikan, akan direfund sisa dari yang dikeluarkan. Atau sebenarnya kalau misalnya kondisinya seperti itu akan lebih baik di apa digantikan dengan orang lain yang dari siapa? Dari si calon jamaah tadi gitu ya, Bu Sofi ya. Pak Bahtiar, pesawatnya apa saat combine? Pada saat combine pada umumnya pesawatnya yang premium Bapak Ibu. Maskapai premium bisa Garuda, jarang sih Garuda. SV, Oman, apalagi Emirates dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau combine itu hampir nggak pernah Lion atau yang lain-lain gitu ya. Atau misalnya apa yang murah-murah nggak. Biasanya itu kenapa combine di apa combine atau FIT itu dibikin karena itu akan lebih ekonomis, akan lebih murah tiketnya gitu ya teman-teman Bapak Ibu. Sakit di sana, sakit meninggal dunia, kalau sakit meninggal dunia ada asuransi ya. Kalau sakit juga ada asuransinya. Tapi kalau sakit itu kan nanti butuh misalnya sampai harus diopnam, harus segala macam. Itu kan nanti perlu ada yang ngurusin tuh mutawifnya atau orang ini. Nah, nanti biasanya klaim asuransinya itu biasanya untuk biaya selama di sana. Gitu ya, Bu Hasna. Jarak hotel ke Masjidil Haram. Nah, bagaimana cara menjelaskannya? Pertanyaan yang bagus. Oke, kebetulan ditanyain, jadi saya ingat ya. Sebentar. Teman-teman, Bapak Ibu, contoh tadi hotelnya apa nih? Durat Al Aiman. Durat. Di Biasanya Mekah ditanya aja orang di Pak. Mekah gitu ya. Di Oke, Mekah oke, Madinah kan kita deket. kita ini kelihatan ya saya pindah-pindah ini ya. Belum Pak, belum. Masih flyer. Oke, masih di flyer. Kayaknya tadi udah share screen deh. Nah, Durat Al Aiman Hotel. Oke. Nah, teman-teman Bapak Ibu kalau ditanya jaraknya berapa, Bapak Ibu buka Google aja langsung. Gitu ya. Nih. Nah, di sini nanti kita bisa, ini saya kecilin dulu deh. Nah, ini Masjidil Nabawi Bapak Ibu. Ya, terlalu kecil ya. Nah, ini Masjidil Nabawi ya. Biasanya hotelnya di sekitar ini. Ya. Nah, ini Durat Al-Yaman di sini posisinya. Di pintu berapa? 226 di sini ya kalau nggak salah ya Pak Arif ya. Nah, kalau untuk di Madinah biasanya nggak ada masalah untuk masalah jarak. Karena jaraknya biasanya paling jauh 300 meteran. Ya, kayak yang di ujung-ujung sini. Karena bentuk topografi, bentuk apa, eh, Masjidil Haram ini kotak. Dan Masjid seluruh Nabawi. hotelnya mengelilingi Masjidil Nabawi. Jadi mau di sini, mau di ujung sini, jaraknya biasanya nggak terlalu jauh.
sekitar 200-300 meteran paling jauh dari pintu, dari pelataran. Kalau dari pelataran ke masjidnya lagi, ya teman-teman Bapak Ibu ya mungkin akan agak jalan lagi gitu ya. Oke, jadi jaraknya sekitar 200-300 meter udah paling jauh. Ya, misalnya seperti Durat Al-Yaman ini, kalau Bapak Ibu eh, ke Google, ini bisa tarik garis nih dari sini ke pintu sini. Nah, itu 258 meter. Ya, Bapak Ibu bisa cek di Google Map, gitu ya. Dan jangan salah, tarik garisnya ke pintu ya, ke pelataran. Semua orang menghitungnya seperti itu. Karena kalau sampai ke dalam masjid, itu kan akan jalan lagi nih lumayan 200-300 meter lagi. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita yang di Hotel Mekah. Di Hotel Mekah ini biasanya kita pakai apa, Pak? Maisan Al Makom ya. Mason Almarhum sama Nah, nah Bapak BGBD Ibu, yang tower. ini kita bisa lihat nih, beda kontur topografi dari Madinah dan Mekah. Nah, ada Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Di Masjidil Haram, konturnya berbukit-bukit, bergunung-gunung di sampingnya, gitu ya. Jadi di sini hampir nggak ada hotel nih. Yang ada di sisi sini. Yang paling banyak di sini, ya, apa? Di Ajiat dan di sini daerah Misfalah, gitu ya. Atau di daerah yang apa? Anjum. Nah, ini Masjidil Haram, Bapak Ibu, ya, seluas ini. Sekali lagi, kalau misalnya kita cari jarak itu kita hitung dengan sampai titik pelataran, ya, bukan sampai titik di Ka'bahnya, bukan. Karena kalau seperti itu, yang hotel di pelataran juga bukan 0 meter, gitu ya. Dari pelataran ini sampai ke Ka'bahnya itu mungkin sekitar 300-400 meter lagi jalan. Nah, misalnya ini. Maisan Al Makom atau dulu namanya apa Pajar Badi ya. Nah, sekali lagi kadang-kadang hotel itu kalau teman-teman cari eh, ada yang tadinya namanya A sekarang jadi B gitu ya. Ini kita tarik jaraknya nih. Eh, dari Madinah ditarik tadi. Nih ya. Dari sini. Nah, ini di Ajiat nih. Nah, lebih kurang 240 meter. Ngikutin jalan mungkin sekitar 300 meteran gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal cek di Google Map atau dulu sering kita pakai hotel apa nih? Yang di Misfalah ini apa yang dulu kita pakai, Pak? Maksa. Hmm, apa sih dulu? Marsa, Marsa Pak, Marsa. Marsa ya. Marsa Jariah. Nggak pakai da. Nah, nah dulu ini juga sering kita pakai ya jaraknya Dekat ukur banget itu, enak. apa, Pak? Deket. Nah, ini pelatarannya di sini ya di samping tol apa di kok nggak mau lagi. Di luar ring road ke Marsnya tadi mana sini? Nah, ini. Nah, berapa meter? 255, sekitar 300 meter lah. Nah, jadi itu hotel-hotel yang sering kita pakai gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita yang silver pakai Aska. Aska di mana ya? Coba. Aska Al-Shafa. di Nah, di Ajiat itu Ajiat 200 juga, meter. iya. Nah, ini Aska di sini, ya. Aska di sini. Kita cek nih jaraknya. Dari sini, ya, dari sini Aska ke pelataran.
Nah, sekitar 300 meter juga. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, kalau pertanyaannya berapa meternya, perkiraan jalan kaki sekian. Tinggal Bapak Ibu cek. Pakai HP juga bisa ya. Pakai HP juga Bapak Ibu bisa bisa cek jaraknya sendiri. Gitu. Ya, pertanyaan bagus tadi. Insya Allah, Alhamdulillah ditanyain, jadi bisa kita bahas. Le Oke, Meridian ada Tower, lagi. Pak. Coba Le Meridian Tower. Le Meridian Tower. Nah, Le Meridian ini ada beberapa tempat Lokasi. ya. Ada yang di pelataran, ada yang kayak tower nih, jaraknya sekitar berapa nih? Coba kita hitung. Ini jaraknya, kalau Le Meridian Tower ini pakai shuttle bus ya Bapak Ibu ya. Tapi eh, bisa dibilang jalurnya itu jalur private. Dia ada terowongan dan turunnya langsung di bawah, eh mana ya? Nah, ini langsung di bawah Zamzam Tower, bukan di Terminal Ajiat. Nah, jaraknya berapa? Sekitar hampir 2 kilo, 1,9. Ya, mungkin dengan muter-muter jalan 2 kilo lah lebih kurang. Tapi ini sebentar, Bapak Ibu, nggak sampai 15 menit. Jalannya itu kalau Bapak Ibu yang belum pernah itu seperti yang pas masuk ke Mekahnya itu terowongan di bawah, turunnya di bukan di terminal Ajiat di sini, ya terminal bis umum, tapi langsung di bawah. Jadi naik langsung udah pelataran, gitu ya. Dan ini tersedia terus ya sekitar 15 menit paling lama ada busnya yang jalan, nyaman juga dan tadi apa nggak pada saat di sininya udah masuk terowongan tuh nggak private route istilahnya ya. Jadi nggak gabung sama macet-macetan dengan yang bis-bis yang lain gitu ya. Sudah ada yang pernah kemarin ikut di Hotel Ajiat, Le Meridian Tower. Jadi bukan turunnya bukan di terminal bis terminal bis ini di Ajiat ya. Nah, bukan. Nah, kalau kalau yang umum kan dia di sini nih terminal nih. Nih ada terminal bus ya. Ini nggak langsung di bawah Zamzam Tower turunnya. Oke ya. Cukup jelas ya, teman-teman. Jadi kalau masalah jarak, teman-teman bisa cek langsung di Google. Oke, jarak. Kalau haji ke India, mana pernah haji ke India, Pak Nanang? Oke, ya, oke, sudah. Monggo, ada lagi? Kalau nggak ada, saya mau lanjut ke. Nah, ini yang teman-teman sering tanyain, masih full nggak? Masih ada nggak? Masih ini nggak? Nah, sebenarnya kita udah kasih ya di Telegram linknya ada yang namanya mapping flight, gitu ya. Misalnya ke bulan Februari nih, bulan Februari sekarang ini udah ada nih keberangkatan Tanur yang mana aja udah ada semua di sini keterangannya, gitu ya. Tanggal berapa kita tinggal cari nih paket apa, pesawatnya apa gitu ya. Nah, misalnya nih full Ramadan, umroh combine, gitu ya. Nah, terus ini umroh lain awal Ramadan. Ya, di sini coba saya salah satu saya bacain ya. Umroh Indigo full Ramadan, Pak Asep. Nah, ini ada Mandiri. Ini ada apa? Ini namanya PNR yang tadi saya sebut. Ya. Em, ada oke sebentar. GE ini apa ya? Mas, jadi coba saya cari yang apa. Nah, ini aja yang gampang bacanya. Nih, ada GA 950. GA ini berarti Garuda. 95 GA 950 ini apa nomor penerbangannya? 17 Februari. CGK itu Cengkareng.
Soekarno-Hatta maksudnya. Jed, Jeddah, ya. Keberangkatan 18.25, ya. Jadi jam 6 6 6 sore, 6.25 maghrib, ya. Sampai di Jeddahnya 00.55 plus satu gitu ya. Jadi tengah malam nyampe di Jeddah. Pulangnya pakai apa? Pulangnya pakai GA 953. Ini nomor flightnya. Tanggal berapa? Tanggal 26 Februari dari Jeddahnya ke CGK, sampai Tanah Air di Cengkareng. 21.55 berangkatnya sampai di Cengkareng 14.10. Nah, ini istilahnya PNR tadi yang saya sebut, gitu ya. Yang mana ini pasti tercantum di atas pada saat apa teman-teman terima itinerary. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau ini berarti ada apa? Ada transit nih kalau sampai 4 ini gitu ya. Oh, ini apa Indigo ya kodenya. Jadi teman-teman bisa search nanti di Google atau ditanya ke AI, apa kode-kode maskapai ya. Kode kode maskapai, kode maskapai untuk umroh. Nah, nih Saudi Arabian Airlines SV. Ya, jadi kalau saya bilang di flyer atau di apa mapping map itu ada SV berarti Saudi Airlines, GA berarti Garuda, JT berarti Lion, ID berarti Batik, ya. Apalagi AirAsia KZ, Emirates EK, Qatar QR, gitu ya. Ini saya nggak hafal semua. Kalau misalnya pas ketemu yang nggak hafal ya, saya tinggal tanya si Google atau tanya ke AI. Ya, balik lagi ini ke mapping. Nah, di mapping ini udah jelas nih. Ini cara bacanya ya. Apa? Ada judulnya. Tunggu, kita lihat judulnya nih. Ada nama paket Umroh GA, berarti Umroh Garuda. Harinya berapa hari? 12 hari. Tanggal keberangkatan 2 Februari. Ini PNR-nya GA 950 berarti tadi berapa nomor flightnya GA 950 berarti apa? Garuda. Ya, 02 Februari tanggal 2 Februari berangkat dari Cengkareng turun di Jeddah. Jam berapa berangkatnya? 12.25, turun landingnya 18.10. Pulangnya demikian juga gitu ya. Nah, terus ini open seat berarti yang masih sisa. Nah, tapi teman-teman walaupun di sini ada keterangannya ininya ya kadang-kadang nggak update juga ya adminnya ya karena saking banyaknya jadi tetap mesti ditanyain ke admin kita ya teman-teman udah tahu semua ya di grup MG Team tuh ada nomor admin ya yang digawangi oleh Mas Hanif dan Mas Dika gitu ya tapi sekali lagi nggak semua hal bisa langsung teman-teman Bapak Ibu tanya ke admin bayangin ya kalau semuanya dari ratusan mungkin 1.000 2.000 semuanya nanya langsung ke admin bingung mereka nggak bisa kerja malah. Makanya kita punya struktur ya IS, BC, BM, MD. Jadi teman-teman IS tanya langsung ke apa level di atasnya langsung garisnya ke BC-nya. Nanti kalau misalnya BC-nya nggak bisa solusi, dia bisa eskalasi ke BM-nya gitu ya. Dan seterusnya seperti itu. Makanya kita dibikin jenjang seperti itu ya agar kerjanya atau beban yang di kerja yang di ini bisa terdistribusi juga nggak langsung semua langsung nelfon ke Bu Maria Bu belum ada itinerary-nya nih gitu kan nah nggak seperti itu juga gitu ya Bu ini ada apa eh, masih ada nggak nih sisa seatnya gitu kan walaupun nanti eh, apa kalau memang kita belum dapat info ya kita akan nanya juga nanti ke admin atau ke Bu Maria gitu ya, pertama ke admin. Nah terus apalagi eh, jumlah seat terpakai, upgrade room kalau ada yang upgrade gitu ya, MD-nya yang eh, in charge di situ siapa, gitu ya. Misalnya ini total berarti 34 ya, 34 ini berarti keberangkatan untuk yang kemarin igomah untuk haji tanpa antri. TL-nya satu, yang umroh ikut satu orang. Itu ya, total 34. Ya, kalau ada yang upgrade, ya, terus kalau ini
Ini karena ini udah close semua ya. Kalau misalnya yang belum masih ada open, nanti akan hijau gitu ya. Nah, ini contoh. Nah, kalau yang orange ini berarti cancel nih. Nah, itu ya. Ini coba lihat. Udah hampir full semua nih Februari ini. Ini masih ada open 18 nih. 18 seat penerbangan kapan nih? 21 Februari umroh awal Ramadan. Oke, nah jadi itu teman-teman Bapak Ibu di Mapping Flight ini linknya ada di Telegram ya, Telegramnya Tanur, sorry, Telegramnya Abdu ya Bapak Ibu ya. Nah ini Pak Arif udah capek-capek bikin, teman-teman manfaatin, bahkan dibikin benar-benar detail sub-sub per sub bahasan. Oke, itu Telegramnya Mama nih. Oke, apa nih? Sebelum itu mungkin ada nanya lagi. Monggo Bapak Ibu langsung aja open mic yang mau tanya. Jadwalnya dong, jadwal apa nih Bu Yurda? Satu kamar berempat, defaultnya quad room ya, satu kamar berempat. Nah Izin ini Pak Edil, ada, saya mau bertanya Pak Edil. boleh boleh. Sebentar saya kasih jelas dulu untuk channel Oke, Abdulnya siap. ya. Ya, Ini channel Abdul udah kebuka soalnya. Eh, masih lama juga. Oke, monggo tadi siapa yang mau nanya? ya saya Pak Edil Budiman, maaf saya nggak open mic, open kamera Pak Edil. Boleh, monggo silakan Ini Pak Mas. Edil, saya pernah ikut daftar sebagai apa ES ya istilahnya ya. Tapi lagi itu lewat maintain umroh, udah tanda tangan apa namanya suatu perjanjian sudah saya kirim ke admin di Metro Umroh. Nah, saya juga tidak tahu kelanjutannya seperti apa. Dan kemarin saya menghubungi Tanjung Hotline untuk menanyakan status keagenan saya, tapi ternyata saya belum bisa masuk ke ke aplikasi Tanur ya karena mungkin datanya kurang lengkap ya untuk data-data seperti BCM, BM dan lain-lainnya. Tapi alhamdulillah saya udah komunikasi dengan Pak Arif nih karena saya menyimpan nomor Pak Arif. Nah, tapi sebelumnya Pak Aidil, saya kemarin dapat lead ya, karena lagi itu saya lagi iklan salah satu paket umrah akhir Ramadan, karena bukan dari Tanur, tapi karena dia tidak cocok, akhirnya saya carikan beberapa informasi ke uh, teman yang lain, yaitu saya kemarin dapat dari Pak Sudirman dari Makassar. Ada saya share itu apa namanya uh, saya share brosur untuk program akhir Ramadan yang berangkat tanggal 7 Maret yang 16 hari. Itu berangkat Makassar, transit Jakarta ya, keberangkatannya dari Jakarta baru ke Jeddah. Nah, alhamdulillah itu udah ada satu lead saya yang berminat tapi melalui pembiayaan dan saya ajukan kemarin melalui Pak Sudirman karena saya mendapat informasi itu lewat Pak Sudirman. Dan informasi sampai sekarang kayaknya belum ada tindak lanjut dari Amitra. Saya sudah tanyakan ke Pak Sudirman masih dalam proses verifikasi. Dan untuk itu mungkin saya anggap masih dalam proses yang tentu harus saya tunggu kelanjutannya. Tapi mungkin ada lagi kasus saya mendapat list juga untuk peminat umroh yang saya share juga melalui Meta Ads untuk yang Tanur program keberangkatan dari Makassar, Jakarta, Jeddah itu ada dua jemaah yang berminat. Cuman dia karena lokasi di Tangsel dia minta bisa mengetahui alamat agen di Tangsel. Nah gitu saya berusaha browsing di internet ternyata di Tangsel ada di Bintaro, tapi saya tidak memberikan alamat secara lengkap. Mungkin uh, saya arahkan ke uh, kantor pusat di Cengkareng dan Oke, katanya mereka sudah komunikasi ke Cengkareng. Nah ini pertanyaannya saya apa dapat Pak? informasi tadi saya dapat informasi dari Pak Arif, katanya dia sudah closing di Tangsel, Pak. Sudah closing Tangsel, tapi dengan jadwal yang berbeda, tidak yang seperti saya tawarkan. Ini bagaimana Pak untuk kelanjutannya? Apakah saya masih bisa
mendapatkan hak komisinya di situ atau tidak. Itu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Pertanyaan saya, Pak Budiman ini sudah IS belum? Saya kurang paham Pak, karena lagi itu waktu sudah perjanjian kan rencananya untuk pembayaran keanggotaannya melalui apa komisi yang kita dapat ya nanti dipotong di situ. Kelihatannya mungkin belum karena kemarin saya waktu mau masuk ke apa ke aplikasi Tanur itu tidak bisa Pak karena kemudian diminta untuk melengkapi data seperti data IS apa namanya statusnya kemudian data BC dan BM tapi saya udah minta Pak Arif untuk bisa memberikan informasi tersebut Pak. Begitu Pak ini. Oh, dengan Pak Arif ya. Mungkin nanti Pak Arif bisa Ya, dijelasin secara langsung ya dengan Pak Arif ya, Pak. Ya, nanti japri aja lagi Pak ya. Ya, nanti Pak Budiman langsung aja dengan Pak Arif ya. Oke, ya Pak. eh, mungkin nanti selanjutnya pertanyaannya ke topik ya, ke topik yang kita bahas pada hari ini. Nah, ini udah kebuka ya. Jadi di sini teman-teman linknya udah sering kita share di grup agen. Ya, teman-teman ini banyak subjudul nih. Nah, ini contoh informasi tentang keberangkatan, persiapan, gitu ya. Nah, pada saat teman-teman baru join, ya di sini bisa baca dulu nih di atas nih, gitu ya. Ada keterangan, ada ininya. Terus kalau ada yang butuh nomor rekening Tanur, ya tinggal klik ini. Ada butuh itinerary, contoh-contoh itinerary yang sudah pernah ada, gitu ya. Bisa cek di sini. Atau ini seperti ini agenda perjalanan yang umum. Ya, ini kan sebenarnya itinerary itu orang cuma pengen tahu kemana aja sih gitu kan ya. Nah ini coba saya kasih buka ya. Itinerary, itinerary. Hmm, di bawah. Nah, agenda umroh. Karena agenda umroh itu ya itu aja, nggak seperti perjalanan wisata yang banyak banyak destinasi, banyak acara. Nah, ini secara umum ini cuman ya keberangkatan, ngumpul di Jakarta di bandara di mana, jam berapa gitu kan. Terus landing di Madinah, dari Madinah ke landing di Jeddah, dari Jeddah ke Madinah. Di Madinah mulai aktivitas ibadah gitu kan. Nanti ada yang eh, bebas gitu ya. Nanti ada yang city tour gitu ya. Kemudian nanti ada yang masuk ke Raudhah yang bareng-bareng semuanya gitu ya. Nah, tapi lebih banyak waktunya ibadah bebas, sholat sholat 5 waktu gitu kan. Nah, kemudian ke Mekah, dari Madinah perjalanan ke Mekah. Mekah langsung umroh. Setelah umroh nanti ada city tour dan yang paling banyak juga ibadah masing-masing, gitu kan? Sebenarnya nggak rumit itinerary-nya. Nah, cuman yang ditunggu mungkin adalah jadwal dan jam keberangkatan yang sudah ada apa tadi contohnya ini kok Arisan. Nah, nah ini paling yang penting ya, yang ditunggu kan. Maskapainya jam keberangkatan ini. Nah, ini sekali lagi eh, baru akan di-share setelah fix dari maskapainya. Keluar nih yang namanya PNR ini gitu ya. Karena kadang-kadang gini juga ya, kalau di maskapai itu ya rata-rata kan eh, travel belinya nggak langsung ke maskapainya, tapi ke agen tiket besar. Karena biasanya agen tiket ini sudah charter satu pesawat, gitu ya. Nah, jadi nanti kadang-kadang ini berarti bukan schedule, bukan penerbangan yang terschedule, gitu ya. Nah, kadang-kadang ini masih ada suka perubahan. Nah, ini kita baru ngeluarin ini ya setelah mendapat kepastian dari maskapainya yang namanya PNR ini, yang sudah tercantum detail tanggal keberangkatan, jam keberangkatan, kode flightnya, kode penerbangannya. Nah, ini baru
kita dikasih itinerary yang lengkap gitu ya. Nah, untuk di awal teman-teman punya jamaah tanya mana itinerary-nya, kasih aja yang ini agenda perjalanan. Yang berapa hari, 9 hari atau 12 hari. Umumnya kan itu gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman. Nah, di sini udah banyak banget ini. Ada video testimoni jamaah, ada flyer AI yang dibikinin Pak Arif, ada penjelasan yang sekarang lagi apa tren ya, Karim ya, ada aplikasi Tanur, tutorialnya gitu ya. Semuanya banyak nih, ada berapa topik yang dibikin. Nah, teman-teman coba apa secara ini pelajarin ya, ini gampang banget, tinggal install aplikasinya, tinggal apa linknya kalau belum ada nanti bisa minta tanya aja di grup mentoring atau grup per daerah. Jadi sebenarnya apapun yang teman-teman tanya udah ada di sini semua, gitu ya. Nah, jadi seharusnya kalau teman-teman memang fokus niat mau siar ya bisa cepat dapat informasinya. Kadang-kadang gini kalau di grup pun saya atau Pak Arif lagi ada aktivitas belum sempat lihat di grup gitu kan, belum sempat bales jadi lama kan. Nah, teman-teman langsung cek aja ke Telegram ini udah ada hampir semua informasi udah dicantumkan di sini gitu ya. Nah, itu tadi oke, ini telegramnya ya, telegram Abdunya ya teman-teman Bapak Ibu. Dan ini jangan di-share ke selain member Abdu ya Bapak Ibu ya. Jangan Bapak Ibu kenal agen dari tim lain, wah ini aja nih share. Nah, jangan. Ini kita perlu effort untuk buatnya, khusus untuk kita, untuk kemudahan tim kita sendiri, tim Abdu gitu ya. Oke, oke, ada lagi pertanyaannya? Nah, untuk Raudoh ya, pertanyaan dari siapa nih? Salimin. Untuk Raudo itu kita nggak usah apa? Kita tinggal terima aja Bapak Ibu. Jamaah nggak perlu install nusuk, nggak perlu ini karena udah diurusi oleh Tanur, gitu ya. Tasrenya udah disiapin. Tinggal kita nunggu jadwalnya kapan, ya. Biasanya untuk bapak-bapak siang, sore, ibu-ibu malam sampai dini hari. Itu yang sering jadwalnya. Nah, kalau memang ada jamaah yang pengen berkali-kali gitu ya, ada jatah sekali lagi bisa dengan aplikasi Nusuk. Nah, itu teman-teman install aplikasinya, daftar sendiri, nanti pakai paspor apa eh, nomor paspornya, eh dan visa gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa daftar sendiri untuk kalau apa yang kedua kalinya gitu ya. Ada Monggo lagi? Bapak Ibu, mau tanya lagi? Eh, oke. Pak ini bisa Ya dijelaskan Pak, jenisnya tanya paket Pak. umroh. Izin bertanya Pak. Monggo. Monggo, Siap. monggo silakan. Siapa tadi? Isda Pak. Bu Isda, ya silakan Bu. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu. Pak Waalaikumsalam. Idil dan Pak Arif, ini teknis kamar ya. Kamar kan 4 orang. Nah, misalnya kalau dia berangkat satu keluarga 3 orang, dua satu bapak, satu istri, satu anak, anaknya perempuan. Nah, itu pembagian kamarnya gimana Pak? Bapaknya terpisah atau dia bertiga atau gimana? Makasih. By default satu kamar itu satu jenis kelamin, gitu ya. Ada aja dalam hal Oh, ini contohnya si bapak akan terpisah, yang oke. ibu sama anak nanti akan bergabung dengan jamaah lain yang sama-sama Oh, wanita, gitu ya. Si bapak dengan kecuali yang bertiga ini mau upgrade ke triple room, jadi mereka tetap bisa satu kamar. oke. Nah, berapa upgrade-nya? Nah, upgrade ini belum tentu sama di setiap keberangkatan. Nanti harus dihitung dulu, ya.
apakah dia 9 hari, apakah 12 hari, hotelnya yang di mana, ya programnya apa, nanti akan dihitung karena ini nggak selalu konstan. Lagi high season, lagi low season, itu beda-beda nanti ya. Jadi Gitu. upgrade-nya bisa di saat hari itu aja, Pak? Enggak, Atau jauh-jauh jauh-jauh hari hari? sudah harus disampaikan. Jadi Oke. nggak bisa kayak telur bulat, nggak bisa digoreng Iya, iya, dadakan. iya. Tahu. Tahu ya. Dia tahu Nah, bulat, ya, Itu ya ya, ya. Bu Isda nih. Ya, ya. Pak. Ya, Oke. ya. Pak Ya, Budiman, makasih Pak bronze. Idil. Ya. Tadi sudah saya jelasin ya, bronze, silver, dan gold. Bedanya apa? Bedanya hanya di hotel. Bronze itu artinya di Mekah dan Madinah sama-sama bintang 4. Silver di Madinahnya bintang 4, di Mekahnya bintang 5. Tapi bintang 5-nya bukan di pelataran, bukan di ring 1. Gold, baik di Madinah maupun di Mekah, bintang 5. Dan bintang 5-nya di pelataran. Gitu ya, Pak Budiman ya. Oke, dan sekali lagi ini ya, hotel di Saudi, khususnya di Mekah, itu bintangnya itu mungkin agak sedikit beda dengan teman-teman Bapak Ibu kalau melihat hotel bintang di Indonesia lah, atau internasional secara umum. Internasional di Indonesia, di Singapura, Malaysia, atau negara lain, defaultnya sekamar berdua, gitu ya. Terus penentuan bintangnya itu ada kriteria yang memang berlaku secara internasional. Luasnya sekian, ada fasilitas kolam renang, ada fasilitas ini, fasilitas ini. Ini baru menentukan hotelnya bintang 4, bintang 5, dan seterusnya. Kalau di Mekah, terutama di Mekah ya, kalau di Saudi, terutama di Mekah, itu ada salah satu kriteria penting yang masuk penilaian, yaitu jarak antara masjid dengan hotel. Semakin dekat masjidnya, mereka bisa upgrade tadinya kalau mungkin fasilitasnya kalau kita lihat cuma bintang 3 ini gitu kan. Tapi mereka bilangnya bintang 4 karena mereka dekat tuh kayak tadi Maisan Maisan Al Maqam atau Marsal Al Jariyah cuma 300 meteran. Kalau secara fasilitas secara kita lihat ya itu nggak layak bintang 4 mungkin bintang 3 atau bahkan Hotel Melati kali gitu ya. Nah, tapi mereka eh, menyebutnya dan harganya itu bintang 4 gitu ya. Seperti tadi Le Meridian Tower 2 kilometer itu bintang 5 sebenarnya, tapi dianggap cuma bintang 4 karena jauh gitu ya. Nah, jadi seperti itu Pak, teman-teman harus eh, kondisional seperti itu juga harus pahami jadi sampaikan ke jamaahnya. Jadi nanti jangan sampai jamaahnya pada saat sampai di sana, wah ini bukan bintang 4 ini bintang 3 lah, protes segala macam gitu ya. Jadi mereka clear. Ini kenapa kita bilang bintang 4? Karena memang di sana dibilangnya bintang 4 karena jaraknya lebih dekat walaupun fasilitas standarnya itu kalau bisa dibilang cuma bintang 3 gitu ya. Oke, Pak Farudin jarak untuk Ramadan. Wah, ini Pak Farudin nanyanya telat nih, udah mau berangkat baru udah kan di flyer mana tadi flyer? Oke, Mekah, Zilal atau Foko ya. Oke, kita cek di oke. Foko. Itu ada kotak warna hitam apaan, Pak? Hah? Di layar tutupan. Mana? Oh ya udah hilang satu. Foko. Ini kalau nggak salah sekitar 2,3 kilo deh. Oke, kekecilan. Nah, siapa tadi Pak Farudin ya? Nih Pak, kita lihat bareng-bareng ya. Ini Foko. Kok nggak mau? Nah ini terminalnya.
Nah, ini kalau ditarik garis lurus sekitar 1,2 kilo. Tapi dia agak muter nanti bisnya, Pak. Halo, Pak. Pak Farudin. Ya, Iya, itu ya. Tuh, lihat ya di Google Map-nya ya. Oke, ada lagi? siap, siap. Oke. Nah, kemudian Pak ingin saya tanyakan Pak masalah di ini Pak, di player yang harga paket Ramadan Pak ya. Nah, ini mungkin perlu diperhatikan Pak. Soalnya kemarin Pak, salah satu jamaah saya Pak, batal berangkat karena persoalan harga Pak yang berubah. Ini mungkin penting Pak diperhatikan sebelum di-share di grup. Mungkin bagusnya Pak dipastikan Pak harga paket itu yang sebelumnya kalau tidak salah Pak 36,4 ya. Gimana, Pak? Ya, kemudian paket akhir Ramadan Pak, harganya itu paket yang di share di grup Pak sebelum ada perubahan harga itu di angka 36,4 ya. Kemudian Pak menyusul slide player berikutnya di angka 37,5. Ya, Nah, kita itu Pak pakai selisihnya. harga update, Pak. Nah, jadi seperti saya sampaikan di depan tadi, Hmm, flyer yang pertama itu masih estimasi, ya, karena kita banyak agen mau jualan, minta mendesak hmm. flyernya dikeluarin, gitu ya. Nah, makanya kita akan pakai harga setelah update, setelah apa price listnya memang dari hotel keluar, gitu, Pak ya. Iya. Oke Pak, siap. Oke, jadi teman-teman ya sekali lagi. Misalnya nih kayak ini, kan udah banyak yang nanya nih awal musim mana flyernya, awal musim mana flyernya, bulan Juni, bulan Juli gitu kan, ya masih 4 bulan, 5 bulan lagi. Nah, jadi sebenarnya ini yang dijaga oleh Tanur, jangan sampai kita sampai revisi flyer gitu kan. Tapi apa boleh buat, karena desakan dari agen semua, ya kita juga butuh ya, ya apa boleh buat ya kita, makanya pada saat kita mendapat flyer awal yang masih tentatif, itu kita jelasin Bapak Ibu, teman-teman. Bapak Ibu, calon jamaah, insya Allah flyer memang sudah ada, tapi ini masih harga yang tentatif gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada perubahan, tapi kalaupun ada perubahan, nanti kita akan sampaikan. Seperti itu ya, karena memang jaraknya masih cukup lama, cukup jauh. Sebenarnya pihak hotel belum mengeluarkan price list untuk bulan awal musim nanti, Juli misalnya kan, Juli Agustus belum keluar price list. Makanya kita bikin flyer ini sebagai fasilitas untuk kita menjelaskan kepada calon jamaah. Nah, jadi ini yang perlu teman-teman Bapak Ibu pahamin. Jadi jelasinnya jangan, oh ini udah fix nih. Seperti itu. Jadi jamaah juga nanti kalau kita ada update itu nggak kaget, nggak kecewa gitu ya, merasa seperti ini. Karena kita udah jelasin di awal, ini harga masih belum, ini flyer masih tentatif. Apalagi kan waktu di awal memang belum ada tanggal waktu itu ya. Masih bulan apa, akhir Ramadan tulisannya gitu kan. Gitu. Ya, seperti itulah ya teman-teman. Jadi makanya kita adakan ini biar teman-teman bisa mengerti, paham, gitu kan? Karena belum tentu pada saat teman-teman bergabung yang ngajaknya, ya, direct sellingnya itu sudah paham juga. Mungkin yang direct selling juga masih baru sehingga teman-teman juga belum bisa jelasin ke timnya yang baru juga, gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang sedikit mengganggu nanti ya kalau teman-teman nggak paham, nggak bisa jelasin, sehingga kesannya apa berubah-berubah terus penjelasan dari kita gitu ya. Jamaah menganggap seperti itu gitu kan. Padahal di kita sudah kita kasih tahu gitu ya bahwa eh, seperti ini sudah banyak yang minta paket awal musim. Nah, ini harganya memang belum bisa fix karena dari terutama dari hotel belum keluar price list yang fix juga gitu ya. Jadi masih harga estimasi berdasarkan tahun lalu ya, mungkin dihitung sekitar kenaikan mungkin berapa persen, akhirnya keluarlah flyer tentatif tersebut. Itu ya. Cukup? Ada lagi yang lain?
Assalamualaikum Pak Adil. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, yang tadi panjenengan tadi ngomong masalah harga yang berubah tadi ya. Lah, gimana caranya untuk kita ngomong ke calon jamaah supaya dia tuh enggak katut ikut harga terbaru atau mungkin dia disuruh DP 50% atau gimana Pak Adil? Oke, jadi ini memang kemampuan kita semua ya, Bapak Ibu yang di. Jadi cara menyampaikannya memang mungkin bahasanya nggak langsung, Pak ini belum pasti ya, gitu ya. Oh langsung takut tuh orang. Nah, yang penting kita jelasin dulu semua fasilitasnya, seharganya, segala macam gitu ya. Seperti di flyer ini kan, fasilitasnya ini, hotelnya sekian, ini include, exclude segala macam. Nah, terus terus kita lihat nih ini yang di paling bawah ini, peringatan, ya. Nah, tapi Pak, di terakhir di ujung ini secara umum ya, memang ada beberapa kondisi yang mungkin di luar di luar kemampuan travel untuk atau gini lah bahasanya, mungkin analoginya gini lah. Travel itu kan seperti tukang jahit ya, atau seperti koki masak gitu ya. Jadi bumbunya, apanya, bahannya tuh dari kita beli di pasar, beli di mana, bumbunya di mana, akhirnya kita kumpulin, kita masak jadi hidangan yang lezat gitu ya. Nah, seperti juga travel. Travel tuh nggak punya maskapai, nggak punya hotel, nggak punya apa, bukan bukan lembaga yang bisa ngeluarin visa, ngeluarin paspor gitu ya, nggak punya bus. Nah, itu semua dibeli, dirangkai, dibikinlah jadi paket, ya kan? Nah, jadi bahasanya pada saat kita nyampein flyernya yang masih tentatif, ini flyer sudah kita keluarin, kita jelasin. Nah, terus di ujungnya kita lihat nih ada peringatan nih, harga sewaktu-waktu dapat berubah. Pak, insya Allah harganya ini sudah kita hitung ya, walaupun masih agak jauh, tapi kita lihat nanti ya Pak ya, masih ada fluktuasi nilai tukar nih. Kalau memang ada nanti akan segera kita informasikan gitu ya. Nah, tapi tetap kalau Bapak memang mau ya silakan di DP dulu agar seatnya bisa di seatnya bisa langsung di book untuk Bapak Ibu gitu calon jamaah gitu. Nah, ini penyampaiannya memang seni ya. Eh, Beda-beda ngomongnya, tergantung siapa. Kalau orang yang sudah lama kita kenal dekat ya cincai lah ngomongnya gitu ya. Kalau orang baru, apalagi Bapak Ibu dari ngiklan gitu ya. Nah, itu perlu memang, apalagi cuma melalui WA, itu perlu disampaikan tadi eh, klausul yang ini diingetin dulu di ujung gitu ya. Gitu Pak. Siap-siap Pak Adil. Jadi Nah, sekarang, meskipun meskipun di awal dia sudah full payment, jadi enggak menutup kemungkinan ikut harga baru ya. iya Pak. Oke, oke, oke. Kan kita belanjanya juga setelah harganya dapat, Pak, baru kita belanja kan. Maksudnya bayar belanja lagi gitu. Nah, tapi sebenarnya gini loh teman-teman. Em, Teman-teman sudah tahu kan value Tanur itu seperti apa? Value utama di Tanur ya, kita itu sebenarnya nggak perlu terlalu fokus jualan paket yang seperti ini, paket ini bersaing gitu ya. Yang orang sudah punya duit ya, dia DP terus dia bayar. Itu boleh tetap kita laksanakan. Biasanya memang orang baru apalagi tahunya ya jualan umroh gitu ya. Nah, maksud saya value yang paling besar di Tanur kita adalah memberi program solusi Easy Umroh, Easy Hajj gitu ya. Orang yang tadinya nggak punya kesempatan, nggak punya merasa nggak mungkin bisa berangkat umroh, dengan program solusi kita bisa berangkat. Kira-kira mereka akan banyak rewel nggak? Gitu ya. Ada perubahan harga segala macam kan itu sudah pakai pembiayaan gitu ya, sudah dihitung. Nggak ada lagi perubahan-perubahan. Apalagi yang Karim, wah, udah enak banget tuh, gitu ya. Sampai Karimnya kehabisan eh, apa likuiditas. Modal. Mhm.
likuiditasnya kehabisan. Jadi eh, sampai terakhir yang tanggal berapa Pak? 12. 12 ya pembiayaannya. Nah, jadi itu teman-teman sebenarnya yang teman-teman harusnya lebih fokus. Tapi sementara teman-teman mungkin masih bingung, pelajarin lagi di Zoom, ya di webinar, ya nggak apa-apa. Ini sebagai informasi dasar juga ya, gitu. Informasi dasar yang teman-teman harus kuasain produk knowledge-nya. Nanti ke depan ya teman-teman lebih fokus untuk bangun menggunakan solusi kita Easy Umroh Easy Hajj terus bangun bangun tim sehingga bisnisnya kebangun jadi lo tagline-nya Abdu siap umroh siap kaya siap haji siap kaya itu benar-benar nanti bisa terwujud. Oke. Nah, jadi ini dasar-dasar informasi yang teman-teman harus kuasain, yang harus teman-teman produk knowledge yang teman-teman harus bisa sampaikan ke calon jamaah gitu ya. Oke, kalau nggak yang ini nggak ada bahasan lagi, sedikit nanti saya akan bahas strategi ya. Ada satu dua pertanyaan lagi. Nah, oke. Lanjut Pak Idil. Bagi teman-teman yang baru, yang masih bingung, gimana sih Pak saya mau siar? Saya tuh apa? Nggak punya banyak kenalan, saya nggak punya kemampuan ngomong, jualan gitu ya. Nah, ini sedikit mind map ya dari Bapak Ibu. Di Abdu itu, seperti Pak Arief sampaikan, kita bukan hanya sekedar jualan paket umroh, bukan hanya sekedar jualan paket haji. Tapi yang diinginkan di Abdu, makanya kita bikin Abdu biar belajar, biar bisa ini, kita bangun bisnis. Ya, langkah terdekat, target terdekat, Bapak Ibu harus cepat-cepat jadi bisnis koordinator, jadi BC. Ya, targetnya 30 IS yang Bapak Ibu secara langsung direct selling Bapak Ibu bisa dapatkan. Nah, gimana caranya Bapak Ibu bisa bangun bisnisnya, gitu ya? Nah, ini saya sedikit simpulkan, sederhana mungkin, ada 5 langkah, gitu ya. 5 langkah teman-teman bisa mencapai visi dengan cepat. Pertama, teman-teman harus punya tujuan yang kuat dulu, ya. Bukan sekedar ikut yuk, sekedar ikut, sekedar ini, gitu kan. Teman-teman akhirnya terombang-ambing, nggak fokus, nggak melakukan langkah-langkah yang menuju target, ya, menuju tujuan, menuju impian Bapak Ibu, ya, ya gimana inilah. Kalau ada yang nanya, baru bergerak. Ini ini kan sering sekali saya lihat di grup ya, udah dijelasin nih, ini paket yang masih ini, oh, nggak ada yang ini. Nanti Pak, paket yang ini masih ada nggak? Padahal baru scroll 2 3 balon chat mungkin baru disampaikan gitu ya. Nah itu kan kelihatan banget. Mungkin ini yang nanya ini memang baru ada yang nanya nih. Baru ada orang yang nanya, akhirnya dia baru nanya, nggak pernah perhatiin grup gitu kan. Nah artinya memang eh, kalau kita pengen mencapai sesuatu, ya kita harus melakukan aktivitas yang menuju ke goals kita tersebut gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu nggak punya tujuan yang kuat, ya, ya sekedar ikut-ikutan aja, ya nggak apa-apa juga sih, ya. Kalau Bapak Ibu cuma nah, kebetulan lah nanti kalau udah keluarga teman yang nanya baru aktif gitu ya, menanyakan mana paket yang bisa dijual gitu kan, berapa harganya, berapa hari dan segala macam, nggak apa-apa juga gitu kan. Nah, tapi kalau Bapak Ibu memang punya tujuan untuk membangun bisnisnya, nah ini langkah-langkah ini yang langkah-langkah atau mungkin bisa dibilang aktivitas harian yang teman-teman Bapak Ibu harus lakukan, gitu ya. Nah, pertama Bapak Ibu perlu tanamkan bahwa ada goals, ada dreams, tujuan yang kuat yang Bapak Ibu pengen capai melalui bisnis ini, ya. Jadi kita walaupun ini aktivitas eh, ibadah, umroh ini, haji ini ibadah, tapi ada sisi bisnisnya yang memang harus lebih diseriuskan juga, gitu ya. Nah, bukan artinya kita membisniskan ibadah gitu ya. Sekali lagi, umroh, haji itu semuanya gratis. Yang nggak gratis, yang bayar itu ada fasilitasnya, ya, fasilitas untuk melakukan ibadah tersebut.
Oke. Nah, sekali lagi setiap bisnis tentunya kita ujung-ujungnya cuan, ya, UUD, ujung-ujungnya duit. Jadi untuk itu kita memang perlu melakukan effort yang eh, terstruktur, apalagi kita punya Abduh nih teman-teman Bapak Ibu, manfaatin gitu ya. Nah, oke, jadi ini saya nggak mungkin bahas satu-satu dulu ya. Punya tujuan yang kuat, punya database daftar nama, ya. Kalau kita nggak punya database, nggak bisa bangun database, ya kita mau cerita ke siapa, mau jualan ke siapa, gitu kan? Nggak ada yang bisa kita tawarin, gitu ya. Nah, setelah itu kita bikin appointment, janji, kita undang, gitu ya. Kemana? Nah, kita punya fasilitas nih, ya. Kalau teman-teman sudah bisa menjelaskan sendiri, bisa one on one, ya, jelasin langsung gitu kan. Atau kalau teman-teman punya apa sudah mulai mampu menjelaskan untuk udah nggak grogi, grogi itu pun masih nggak apa-apa. Jelasin, undang ke rumah misalnya ya, home meeting gitu ya, eh, tetangga sekitar atau teman-teman satu satu lingkungan gitu kan. Nah, dijelasin sekaligus biar lebih efektif dibanding one on one. Atau kalau teman-teman mau lebih mudah lagi, ya tinggal ngundang dan hadirkan prospeknya, daftar namanya tadi ke webinar, gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa juga arahkan ya ke seminar offline yang mana tingkat keberhasilan atau tingkat closingnya lebih tinggi kalau offline, kalau seminar gitu ya. Nah, setelah itu tentu kita perlu follow up lanjutan sampai terjadi closing, sampai akhirnya mereka berangkat akhirnya mau aktif juga jadi IS sehingga teman-teman bisa punya tim, gitu ya. Akhirnya IS-nya kita cemplungin lagi ke sini, gitu ya, IS barunya. Mereka punya tujuan juga yang kuat, punya aktivitas mengumpulkan daftar nama, bikin janji, kasih informasi yang lengkap atau presentasi, ya. Nah, itu akhirnya muter tuh rodanya, gitu ya. Aktivitasnya jalan terus, makin lemah, bola saljunya makin gede, gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman perlu isi kepala kita, otak kita dengan knowledge yang baru, tambahan, gitu ya. Perlu kita kita perlu bertumbuh, berkembang agar apa? Kapasitas kita juga semakin membesar sehingga bisnis kita otomatis juga bisa makin lebih besar, gitu ya. Kalau seseorang bisnisnya mandek, udah pasti dia nggak bertumbuh, dia nggak bertambah ilmunya, nggak bertambah pengalamannya, pasti bisnisnya mandek. Itu udah pasti itu, udah banyak penelitiannya, udah banyak pengalamannya, korelasinya sangat jelas, gitu ya. Nah, untuk itulah nanti kita punya pertemuan, buku-buku yang perlu kita baca, video-video tutorial yang perlu atau video-video motivasi dan tutorial yang perlu kita tonton. Artinya apa? Teman-teman memang perlu effort, perlu waktu untuk bangun bisnisnya, gitu ya. Sekali lagi, ini untuk yang mau, gitu ya. Kami nggak memaksakan Bapak Ibu yang sekedar pokoknya seperti kebanyakan cuman pengen udah ikut isi umroh biar cicilannya nggak keluar orang sendiri, gitu ya. Targetnya minimum cuman satu, ya, ya nggak apa-apa juga nggak melakukan aktivitas ini. Tapi rasanya sulit juga kalau Bapak Ibu nggak melakukan aktivitas, ya, biar bisa closing satu tuh ya minimal cerita tiap hari, gitu kan. Nah, insya Allah ini belajarnya, konten-kontennya, dan mungkin ini Pak Arif ya akan sediakan knowledge-nya. Minimal dikasih link atau kadang-kadang suka dikirim videonya ke grup biar teman-teman nonton. Biar teman-teman kalau ada buku nih dikasih tahu nih buku ini yang dibaca nih ya untuk pengembangan eh, apa pengembangan pribadi kita ya karena kalau tadi saya bilang kalau kitanya nggak berkembang kapasitas kita nggak bertumbuh ya bisnisnya juga sulit akan bertumbuh gitu ya jadi kita ada webinar pekanan ada workshop kopdar gitu ya bahkan eh, meeting-meeting yang lebih kecil lagi ya yang orang sudah capai target nanti kita akan berikan challenge meeting yang nanti tentunya bisa ketemu dengan Pak Reza langsung ya bahkan seperti kemarin kita ke Ciwidey ya Pak Arif ya terus adalah pokoknya banyak program-program
ya, yang mana yang bisa ikut ya yang lolos, yang membuktikan diri dulu gitu ya dari challenge-challenge yang kita kasih gitu ya. Nah, sekarang saya mau jelasin sedikit yang lebih detail di cara kalau Bapak Ibu tujuan yang kuat pada prinsipnya ada dua hal sih yang membuat manusia bisa bergerak untuk membuat tujuan kuat. Pertama adalah fear, kedua adalah dreams. Ya, yang paling kuat antara dreams dan fear ini apa? Kalau kata Ustadz Felix, itu yang paling kuat itu fear. Orang takut dihukum, masuk neraka, itu lebih kuat dibanding diiming-imingin masuk surga yang sedemikian luar biasa gitu ya. Atau jauh terjauh ya. Misalnya Bapak Ibu adalah seorang orang tua yang punya anak. Lebih takut mana anaknya sampai nggak bisa makan, nggak bisa sekolah, nggak bisa dapat pakaian rumah yang layak, dibanding dia berharap anaknya bisa sukses, bisa ini. Ya, yang bikin orang akan lebih cepat bergerak itu biasanya ketakutannya tadi, gitu ya. Oke, ini teman-teman bisa cari, teman-teman pikirin lagi. Misalnya teman-teman punya keinginan sesuatu, pengen punya rumah, pengen punya mobil, terus tanya lagi, kalau saya nggak dapat, kira-kira seperti apa? Ya, kalau saya nggak dapat, saya ngontrak aja lah. Nah, itu kalau saya bilang itu bukan keinginan yang kuat, gitu ya. Kalau keinginan yang kuat, mau nggak mau harus dapat, harus dikejar. Mau nggak mau, gimana caranya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, harus dapat. Nah, itu baru tujuan yang kuat atau impian tadi, gitu ya. Teman-teman cari sendiri, bikin list kalau perlu di buku, ya, 100 impian, 100 ketakutan, yang fear-nya jangan sampai terjadi kepada dirinya, kepada keluarganya gitu ya. Jangan sampai ngutang nggak bisa bayar, jangan sampai anak nggak bisa sekolah, jangan sampai anak nggak bisa makan, ya jangan sampai anak nggak bisa masuk sekolah yang terbaik, gitu kan. Dan selanjutnya, Bapak Ibu cari sendiri, bikin. Nah, secara teknis ya kalau ini sudah jadi tujuannya, ini biasanya yang teknis ini lebih gampang gitu ya, lebih nggak putus asa, lebih effortnya lebih fokus gitu ya. Nah, teman-teman harus punya daftar nama, harus punya kemampuan untuk bikin dan menambah daftar nama terus-terusan. Karena apa? Banyakan orang yang teman-teman Bapak Ibu kenal di dunia ini, apa banyakan orang yang nggak Ibu Bapak kenal? Coba, banyakan yang mana? Di kolom chat deh, atau langsung open mic? Mana nih? Ini IS loh, bukan prospek. Gak ada yang jawab nih. Ayo ngopi, 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 ngopi. Oke, Bu Isda, banyak yang tidak dikenal. Yang lain? Oke, banyak yang Monggo tidak Bu Nur. dikenal. Oke, nah oke. Ya, jadi pastilah. Cek aja phone booknya. Ada berapa ribu orang. Penduduk Indonesia aja ada berapa? 400, 200, 300, 240 hampir, hampir lebih. 300 juta. Ya, bandingin dengan yang orang kita kenal. Gitu ya. Nah, pada satu titik kalau Bapak Ibu melakukan aktivitasnya, ya, Bapak Ibu pasti nawarin ke semua yang dikenal dulu kan? Pada suatu titik akan habis tidak? Siapa lagi Ya. nih mau saya tawarin kalau semuanya udah gitu kan? Ya, pasti akan habis gitu ya. Oke, di Bu Nur Permatasari, raise hand. Monggo kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Ya, kalau pada prinsipnya sih pasti banyakkan orang yang nggak kita kenal di luaran ya, Pak. Gitu, Betul. karena eh, kalau dari yang dikenal ya pasti terbatas. Mungkin salah satu yang jadi bisa bagian eh, solusi, salah satunya adalah metode online yang bisa memberikan satu alternatif ya, dengan keterbatasan yang mungkin kalau kita sendiri dengan kondisi yang keterbatasan waktu dan semacamnya, itu kan agak-agak sulit untuk mendapatkan daftar nama terbaru.
Dan Iya, metode online bisa menjadi salah satu solusi sih kalau menurut saya. siap. Walaupun memang ada tantangannya sendiri ya Pak ya. Salah satunya Oke, adalah biaya iklan. iya, Mm-mm. baik, Ya bagus itu aja sekali. sih Pak. Jadi Ya, ini makasih Pak. relate ya, Bu Nur, relate dengan apa yang akan saya sampaikan selanjutnya. Nah, jadi Bapak Ibu, pertama tentunya orang yang kita kenal dulu. Ring satu kita, ring dua kita gitu kan. Keluarga dekat, ya, keluarga jauh, teman-teman sekolah dulu, ya, teman-teman organisasi, ya, lingkungan rumah, lingkungan RT, RW, dan selanjutnya. Setelah itu, semua kita kita tawarin, kita cerita, kita ajak. Habis itu kita baru atau sebelum daftar nama habis, kita mulai melakukan aktivitas namanya prospecting, ya, menambah daftar nama baru, menambah kenalan orang baru, gitu ya. Walau bagaimanapun ya kita perlu, kalau apalagi kalau secara offline ya perlu kenal siapa ini, gitu ya. Orang perlu kenal ke kita, gitu ya, karena ini memerlukan industri yang memerlukan tingkat trust yang tinggi ya. Umroh haji itu ya eh, perlu trust yang tinggi baru orang mau gitu ya. Nah, jadi aktivitasnya apa? Aktivitasnya secara konvensional ya tadi Bu Nur bilang mungkin agak sulit sekarang ya. Kalau dulu mungkin sebelum zaman ada handphone, kalau kita keluar itu gampang kita kenalan sama orang. Kita ngantri di lagi ngantri bus misalnya, itu setiap orang bisa kita ajak ngobrol. Eh, Wah, Bapak Ibu, ini ya mau ke ini ya sama-sama udah tahu ke Blok M misalnya ya, mau ke Blok M ya, gitu ya. Ya udah, habis itu nyambung tuh cerita. Biasanya ceritanya apa? Ceritanya tentang apa? Keluarga, hobi, gitu ya. Kalau traveling, traveling kemana segala macam. Akhirnya nyambung tuh. Nah, biasanya kalau di sini kita nggak langsung ngobrol bisnisnya, namanya juga baru kenal gitu ya. Paling ujungnya kita tinggalin pesan, Pak, Bu, saya ini di agent di Travel Tanur. Nah, kita tuh punya program solusi. Orang yang nggak bisa umroh, dengan program solusi kita, insya Allah bisa umroh. Orang yang belum punya duit, insya Allah bisa punya duit. Nah, nanti kapan-kapan saya kontak ya. Nah, habis itu tukeran kontak. Nah, tapi kalau sekarang, ya agak sulit. Lagi ngantri, lagi nunggu di bank, lagi di ATM, lagi di apotek misalnya. Orang udah sibuk dengan gadgetnya masing-masing, udah pasang muka nggak mau diganggu tuh. Ya nggak? Betul nggak? Kondisinya sekarang ya. Agak sulit untuk berkenalan dengan orang baru karena mereka udah sibuk dengan aktivitas masing-masing di gadgetnya. Nah, tapi tetap itu ada celah juga ya untuk kita bisa melakukan prospecting, kenalan ya. Yang penting pada saat Bapak Ibu benar-benar orang baru nih ya, kenalan misalnya habis pulang sholat Jumat gitu kan, sambil pakai sepatu misalnya kan, Pak ini tinggal di sini ya, sekitar sini misalnya. Kita sengaja nih cari masjid-masjid yang jauh yang udah kita nggak kenal gitu kan. Oh iya begini ya, akhirnya mulai nyambung kan cerita-cerita. Nah, jangan langsung cerita bisnisnya ya. Tinggal pesan bahwa kita punya solusi untuk orang-orang yang pengen berangkat umroh nggak punya duit, tukeran kontak, tukeran WA, gitu ya. Nah, nanti pada satu titik kita sampaikan nanti, kebetulan saya lagi buru-buru nih Pak, mau langsung jalan, aktivitas lagi, nanti saya telepon atau saya WA ya, saya hubungin lagi masalah solusi umroh ini. Gitu. Kira-kira seperti itu ya caranya ya. Nanti detailnya mungkin Pak Arief yang akan lebih menyampaikan poin-poin atau teknik-tekniknya gitu ya. Nah, yang kedua seperti Bu tadi siapa Bu Nur tadi sampaikan adalah online prospecting secara online gitu ya. Karena orang sudah merunduk semua ke HP-nya gitu ya. Lebih banyak orang yang ada di dunia online dibanding yang di dunia offline tadi konvensional. Nah, di dunia online ini teman-teman Bapak Ibu ada dua jenis traffic ya. Pertama traffic gratisan, kedua, traffic berbayar. Oke, kebaca nggak sih ini ininya mind mapnya di layar? Saya gedein dikit lagi. Enggak, enggak, Pak. Nah, ini kebaca nggak? Kalau yang pakai HP, Belum. HP-nya ditidurin biar lebih gede layarnya. Jangan tegak, ya.
Oke, saya baca prospecting online ya, ada free traffic, ada paid traffic. Free traffic ini traffic gratisan. Kalau paid traffic ini artinya berbayar. Artinya kita pakai iklan. Oke. Nah, mungkin yang lebih banyak penjelasannya di free traffic. Free traffic itu ada sosial media, ada website dengan SEO. SEO itu apa? Search Engine Optimization. Mengoptimasi mesin pencari. Mesin pencari itu apa? Google, ya, Bing, dan lain-lain gitu ya. Jadi orang yang lagi nyari-nyari peluang bisnis, lagi nyari-nyari cara dapat duit cepat gitu kan. Kalau dari sisi bisnisnya, atau orang yang lagi nyari-nyari paket umroh murah, paket umroh gratisan gitu kan, atau yang sejenisnya. Nah, di sosial media, kita bicara sosial media ini. Sosial media ini kita hampir semua orang pasti punya akun sosial media gitu ya. Apalagi teman-teman yang sampai ke sini jadi member Abdu dari iklan yang kita jalankan ya, teman-teman tim yang sudah ngiklan akhirnya ketemu sama teman-teman akhirnya jadi member di Abdu ini juga. Pasti ngeliat iklannya kalau nggak di Facebook, Instagram gitu ya, karena di Abdu kita diajarinnya Meta Ads yang mana iklannya ditayang di Facebook atau Instagram. Nah, kalau Bapak Ibu punya sosial media itu juga bisa dioptimasi gitu ya. Yang pertama-tama Bapak Ibu perlu lakukan sosial medianya itu harus menyaring lagi pertemanannya dengan pertemanan yang tertarget gitu ya. Nanti kita bicara teknis. Ya, artinya apa? Orang-orang yang kita cari berteman itu orang-orang yang memang ada kemungkinan untuk berangkat umroh atau jadi agen gitu kan. Nah, kemudian teman-teman di sosial medianya itu harus bangun personal branding. Ya, caranya gimana? Caranya ya kasih konten-konten yang sudah kita sediakan, ya, atau seperti yang Arif ajarin tuh, pakai AI bikin tuh flyer, bikin copywritingnya, yang mana isinya jangan jualan melulu, atau bahkan saya sarankan jangan jualan dulu, sharing-sharing dulu value-value yang bisa diterima oleh banyak orang. Informasi-informasi yang memang bagus, informasi-informasi yang memang banyak dicari orang. Ada orang pengen belum tahu sama sekali umroh itu seperti apa. Kita sharing tentang apa tips-tips biar bisa berangkat umroh. Kita sharing tentang tentang perjalanan umrohnya gitu kan dan segala macam. Ya, jangan langsung jualan. Ya, nah itu kita lakukan secara konsisten, rajin, gitu ya. Dan yang jangan ditinggalkan adalah sengaja bangun interaksi. Interaksi itu apa ya? Kayak kita kenalan sama orang, ngobrol gitu kan. Kalau di interaksi sosial media apa? Like, comment, share, gitu ya. Jadi ada orang komen, kita jawab. Bahkan kita pancing agar orang bisa komen di postingan kita, gitu ya. Nah, itu ada teknik-tekniknya. Nanti kita akan belajar. Nah, kemudian yang kedua adalah sama-sama masih gratisan adalah kita bangun website dengan SEO gitu ya. Di Abdu ini 10 websitenya yang udah kami siapin masih nganggur nih. Masih sedikit yang manfaatin. Padahal potensinya gede banget. Karena apa? Karena orang kalau nyari dari keyword, dari Google, dari mesin pencari, artinya mereka lagi butuh gitu ya. Artinya apa? Pada saat mereka cari, ketemu dengan apa yang mereka cari, jarak ke closing itu udah deket. Closingnya lebih gampang dibanding kalau kita dapat prospek dari sosial media, gitu ya. Nah, jadi website dan sales ini apa aktivitasnya? Kita riset keywordnya, gitu ya. Kita riset kontennya, ya. Bagaimana cara bikin kontennya dengan menarik, ya, yang sesuai target, gitu ya. Dan sekarang sudah ada AI yang bantu, gitu ya. Ya, terus keywordnya seperti apa, gitu kan. Yang penting setiap orang ketik pencarian itu sebisa mungkin website kita muncul, gitu ya. Makanya kita harus bikin kayak kalau kayak orang mancing ya, kalau nyari ikan ada yang mancing, ada yang nyerok, ada yang jaring, ada yang pakai pukat harimau dan segala macam. Nah, kita bikin jaring yang seluas-luasnya, keywordnya yang banyak gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya kalau sudah diposting websitenya, terus kita optimasi terus. Optimasi itu penting artinya ada aktivitas harian yang kita lakukan
agar website kita itu bisa naik rankingnya di Google. Agar pada saat keyword-keyword yang sudah kita target itu pada saat dicari orang itu bisa muncul website kita, gitu ya. Ada namanya GSC, Google Search Console, ya. Di situ kita bisa kontrol semua website kita, keyword apa aja yang sudah terindeks, yang udah muncul dan segala macam. Nah, dari situ kita bisa fokus ke postingan-postingan mana, keyword-keyword mana yang terus kita angkat, kita naikin gitu kan. Update konten gitu ya, update apa domainnya, artinya kita isi kontennya kita tambahin atau kita isi yang baru atau kita bikin postingan baru gitu ya. Jadi domainnya jadi lebih lebih naik juga ya. Kemudian tentunya kita sebagai yang punya website, yang punya postingan sering-sering kita kunjungin. Jadi ada traffic ke dalam website kita, ke dalam postingan kita. Sehingga ranking Google-nya terus naik gitu ya. Nah, yang kedua yang lebih effortless tapi lebih perlu apa modal itu adalah iklan berbayar, paid traffic. Ya, bisa di Meta ya, nanti kita juga belajar Google Ads gitu ya. Nah, ini juga nanti ada ilmunya, teman-teman tinggal ngikutin sebenarnya semuanya tutorialnya udah kita kasih ya, teman-teman tinggal jalanin sama siapin modal iklannya gitu ya. Dan nanti teman-teman akan dapat traffic yang lebih cepat, lebih instan dibanding kalau yang free traffic. Karena kalau free traffic ini perlu waktu gitu ya. Nggak bisa teman-teman posting hari ini, besok udah ada yang nanya-nanya, ada yang closing gitu ya. Ya, perlu tadi bangun personal branding kalau sosial media. Kalau di website perlu optimasi sampai page one, sampai pokoknya pada saat di search orang, keyword kita muncul di website kita. Nah, itu perlu effort dan perlu waktu, gitu ya. Nah, kalau paid traffic effortless, effortnya lebih sedikit, ya. Yang penting teman-teman belajar fundamental iklannya, belajar teknis bikin iklannya, termasuk kontennya, ya bahkan bahkan konten sudah kita siapin ya Pak Arif ya. Teman-teman tinggal bikin iklannya, tinggal teman-teman bikin apa siap-siap terima lead dan bagaimana caranya leadnya bisa kita follow up sampai closing, gitu ya. Nah itu, ya. Nah nanti kita sudah punya apa cara juga funneling istilahnya untuk menjadikan bonus apa, menjadikan traffic atau database yang kita dapat itu agar bisa closing, gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita bisa apa? eh, ke webinar atau ke seminar offline ya, atau tadi langsung follow up one on one di chat mungkin, atau ketemuan, janjian ketemuan, atau didatengin ke kantor gitu ya, atau janjian ke rumahnya dekat, janjian di rumah ya, dan seterusnya. Nah, ini terus perlu yang namanya teman-teman teknik-teknik closing, dan teknik closing itu nggak terlalu banyak teorinya, yang penting prakteknya jam terbangnya gitu ya. Nah, jadi ini teman-teman langkah-langkah yang perlu teman-teman lakukan, Bapak Ibu, ya, agar bisnisnya berkembang, bisnisnya terbangun, gitu ya. Target-targetnya, target-target antara dan target-target yang sudah di disiapin, karir path yang disiapin itu bisa tercapai, gitu. Oke, itu dulu mungkin penjelasan atau pemaparan yang bisa kita sampaikan. Kalau mau ada yang nanya satu dua, ini ya semua ya, bukan nggak ada prospek kan, jadi bolehlah mau sampai malam, mau sampai jam 11, jam 12, kita ladenin gitu ya Pak Arif ya, Sampai imsak. sampai imsak. Nah, oke, monggo silakan. Ada Ada Bapak yang Ibu mau mau tanya? dibahas lagi? Ternyata nggak ada Pak Idil. Hah? Iya, kayaknya di kolom chat juga nggak ada yang belum ada yang tanya nih. Gitu ya. Ya, mungkin udah capek kali Pak Arif teman-teman, udah kemalaman. Kalau yang di tengah timur udah